Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan simulasi kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan apresiasi, ekspresi, dan kreasi seni. Dengan memanfaatkan Google Art Solution atau GAC. Adapun anggota dari kelompok 7 yakni Rini Ramadhani, Midian Anila, dan saya Jumpriani. Baik, langsung saja. Inilah hasil tugas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini anak-anak? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang kesenian dan kebudayaan di Indonesia. Baik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu kesenian dan apa itu kebudayaan. Jadi, seni adalah pemikiran manusia yang berhubungan dengan keindahan. Sumbernya bisa dari alam, ketuhanan, nilai sosial, dan banyak hal lainnya. Hasil pemikirannya kita sebut sebagai karya seni. Sementara, budaya adalah sesuatu yang dilakukan secara kontinu oleh sekelompok orang sehingga menjadi bagian dari kelompok tersebut. Jadi, kesenian lebih melekat pada pemikiran dan keindahan. Sementara, kebudayaan lebih berhubungan pada perilaku dan tatanan sosial. Lantas, apa saja ya contoh kebudayaan dan kesenian di Indonesia? Oleh karena itu, silakan simak video pembahasan dari rekan saya Rini Ramadhani. Baik, terima kasih Ibu Midian udah menjelaskan tadi tentang apa itu seni dan apa itu budaya. Oke, baik anak-anak, sekarang kita lanjut belajar lagi ya. Oke, masih semangat? Masih dong. Oke, kali ini Ibu akan membahas tentang hasil dari seni dan budaya di Indonesia. Atau karya seni dan budaya di Indonesia apa saja sih? Oke, seperti yang kita ketahui bahwa kita ini tinggal di Indonesia. Nah, Indonesia itu memiliki banyak sekali keragaman seni dan budaya. Untuk itu, bahkan ini ya, seni dan budaya di Indonesia itu sudah banyak loh diakui di seluruh dunia. Bahkan turis aja menarik perhatian untuk mempelajarinya. Masa kalian enggak sih? Oke, jangan sampai turis itu merebut kesenian dan kebudayaan kita. Jangan ya. Untuk itu kita harus jaga, kita harus belajar supaya kita bisa menjaga dan melestarikan kesenian dan kebudayaan kita. Oke, untuk itu kita bahas ya tentang kesenian dan kebudayaan di Indonesia. Oke, kali ini kita akan bahas salah satunya tentang, Ibu kasih dulu apa ya cluenya. Bentuknya titis, itu digerakin pakai tangan. Terus kalau ditonton cuma bayangannya aja yang nampak. Apa coba tebak? Oke, Santi, apa Santi? Wayang, betul banget. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Santi. Oke, kali ini tanpa panjang lebar, yuk kita bahas tentang wayang. Hari ini kita bahas dulu tentang wayang ya, karena sebenarnya banyak sekali kesenian dan kebudayaan di Indonesia. Tapi kalau kita bahas semuanya mungkin waktunya nggak sampai ya, nggak cukup. Oke, next time kita akan belajar lagi. Oke, kita simak. Oke, anak-anak, kita simak ya pembahasannya. Oke, nah di sini sudah muncul nih pewayangan Indonesia. Nah, anak-anak silahkan disimak ya. Oke, kita akan bahas langgang, kisah epik, dan kejutan dunia pewayangan Indonesia. Nah, yuk kita sama-sama belajar. Oke. Nah, di sini ada 8 hal yang perlu kamu ketahui mengenai wayang. Wah, apa saja tuh? Nah,
Apakah kamu tahu bahwa penonton dapat menonton dari depan dan belakang panggung? Wah, masa sih? Yuk kita cari tahu faktanya. Oke, nah di sini sudah ada nih 8 hal yang perlu kamu ketahui tentang wayang kulit. Yuk kita ketahui lebih lanjut mengenai wayang kulit. Oke, kita simak ya. Nah, fakta pertama. Pertunjukan wayang kulit biasanya dilaksanakan pada malam hari. Diikuti alunan musik gamelan dan nyanyian sinden. Dalang akan mengantarkan cerita melalui karakter-karakter wayang ini, mulai malam hingga matahari terbit. Wah, kebayang gak sih lamanya? Mulai dari malam hari sampai matahari terbit. Wah, jadi keseluruhan pertunjukan berlangsung hingga 8 jam. Wah, bisa dibayangkan gak tuh lamanya menonton wayang? Tapi, semua pasti seru, ya kan? Oke, kita lanjut fakta yang kedua. Beberapa karakter wayang membawa senjata seperti keris. Wah, keris ini, oke. Ada yang dari gambar ini, ada yang bisa temukan nggak? Kerisnya di mana? Oke, kita cari ya, kita cari sama-sama. Apakah ini? Kan? Apakah ini? Bukan, ini kalung ya. Di mana ya? Oh, ini dia. Wah, ternyata kerisnya ini diselipkan di pinggangnya wayang. Kira-kira untuk apa ya? Nah, ini keris ini digunakan untuk adegan pertempuran dan juga untuk jimat perundungan. Wah, wayang aja punya senjata ya. Tapi senjatanya ini cuma senjata bohongan ya. Oke, kita lanjut. Fakta yang ketiga. Wah, ternyata ada sekolah khusus untuk dalang. Wah, ternyata untuk menjadi seorang dalang itu perlu sekolah ya. Jadi, untuk menjadi dalang itu dibutuhkan ketekunan dan pembelajaran tahunan. Wah, berarti nggak sembarang orang nih bisa jadi dalang. Karena dasar pemahaman karakter dan cara memegang wayang dengan benar paling tidak membutuhkan waktu 6 bulan hingga 1 tahun. Wah, kebayang nggak nih? Belajar untuk memegang wayang itu dibutuhkan waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Wah, ternyata gak semudah itu ya. Dan akan membutuhkan tahunan untuk menguasai bernarasi dan memandu musik. Bener-bener ya, jadi dalang itu dibutuhkan ketekunan dan pembelajaran. Oke, nah di sini ada kira-kira ada nggak ya yang mau jadi dalang? Oke, kalau mau jadi dalang ya perlu ada ketekunan dan terus belajar. Oke. Lanjut fakta yang keempat. Setiap pertunjukan membutuhkan hingga 500 wayang. Wah, 500 wayang? Banyak sekali. Pertunjukan wayang adalah produksi besar. Setiap pertunjukannya dibutuhkan hingga 500 wayang dan setiap karakter wayang memiliki 8-10 wayang yang digunakan untuk adegan tertentu atau menunjukkan umur dan emosi wayang. Wah, ternyata pertunjukan wayang ini memakai 500 wayang. Wah, ternyata banyak ya karakter-karakter wayang. Oke, kita lihat fakta kelima. Sebuah pertunjukan wayang kulit tak lengkap tanpa adanya gamelan. Oke, nah gamelan ini adalah ansambel musik dari Indonesia, biasanya dari Pulau Jawa atau Bali. Nah, musik ini menampilkan berbagai instrumen seperti metalofon, drum, dan gong, seruling bambu, dan alat petik senar. Nah, seringkali termasuk pesinden. Nah, ini juga musik pengiring wayang. Oke, ini ada orang yang memainkan gamelan ya. Oke, kita lanjut fakta kelima.
penonton duduk di depan dan di belakang layar. Wah, biasanya kalau menonton wayang, kalian duduk di mana? Oke, secara tradisi dalam pertunjukan wayang kulit dapat duduk di depan dan di belakang panggung. Oke. Di depan, penonton dapat menikmati pertunjukan bayangan. Oh, ternyata kalau kita menonton di depan, itu cuma bayangannya aja yang nampak. Tapi, kalau kita menonton dari belakang panggung, kita bisa melihat keseluruhan wayang-wayang itu ya. Mulai dari bentuk warnanya, kita juga bisa melihat gamelannya, dalang yang memainkan wayang, dan wayang yang berwarna-warni tentunya. Oke, kita lanjut fakta yang ke-7. Tertawa adalah penting dalam sebuah pertunjukan wayang. Wah, ternyata ketawa itu adalah hal yang penting loh dalam sebuah pertunjukan wayang. Nah, wayang ini namanya Semar. Semar itu adalah punakawan yang banyak dikenal masyarakat dalam pertunjukan wayang. Bersama dengan Gareng, Petruk, dan Bagong, itu akan membawa kebijakan melalui canda dan tingkah laku penuh tawa. Oke, jadi ini salah satu karakter wayang yang lucu ya. Jadi ini namanya Semar, dan ada juga namanya Gareng, Petruk, dan Bagong. Nah, itu adalah karakter-karakter yang lucu. Jadi karakter-karakter ini paling digemari di Indonesia karena lucu. Oke, kebayang gak sih nanti kalian ketawa ngelihat ini? Dan menghibur ya. Oke, kita lanjut. Setiap wayang dibuat oleh beberapa artisan. Jadi setiap wayang kulit itu dibuat dengan detail yang luar biasa dan membutuhkan tim perajin. Waktu pembuatannya minimal 1 bulan. Wah, kalian bisa lihat nih detail-detailnya wayang nih. Kalau dibuat ya, jadi wayang itu membutuhkan proses minimal 1 bulan untuk menghasilkan 1 buah karya wayang. Wah, keren banget ya. Ternyata kita udah sampai di fakta yang terakhir, pembahasan terakhir. Nah, untuk itu semoga pembelajaran hari ini mengenai wayang itu dapat menambah wawasan kalian tentang kesenian dan kebudayaan di Indonesia. Oke, baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran kali ini ya. Sampai jumpa.